Selamat datang kembali di channel Autoview. Kami sangat mohon maaf karena belakangan ini kami jarang sekali mengupload video karena kru kami itu banyak kesibukannya sendiri-sendiri. Nah, di kesempatan kali ini itu kita punya lawannya Honda Freed yang paling besar di Indonesia. Seperti kalian ketahui itu Honda Freed di Indonesia itu tidak ada lawannya sama sekali. Di saat ini Toyota itu sudah mengeluarkan suatu mobil yang menjadi lawan terberatnya Honda Freed, yaitu Toyota Sienna. Toyota Sienna ini mempunyai mesin 1500 cc. Kita lihat mesinnya. Nah, Toyota Sienna ini telah dibekali mempunyai tenaga 107 PS dengan teknologi Dual VVT-i dan didukung oleh transmisi CVT. Bisa dilihat mesinnya tuh ditutupi oleh plastik yang rapih. Jadi mesinnya nggak kelihatan semua. Masih banyak space di sini. Dalam banget di sini itu mesinnya. Ini batch Dual VVT-i-nya. Jadi perbedaannya tipe G ini dengan tipe Q yang paling mencolok dari bagian depan ya, itu nggak adanya body kit serta krom-krom yang berlebihan itu. Lalu kita membahas bagian lampunya. Di sini dia masih udah pakai proyektor, tapi masih halogen, nggak kayak yang tipe Q. Dia udah by beam kalau yang tipe Q, terus nggak ada DRL yang tipe G. Lalu kita ke bagian ban. Dia bannya merek Dunlop Enasafe dengan ukuran 185 60 ring 15. Di sini dia velgnya masih alloy, kalau yang tipe Q itu udah pakai warna two tone. Jadi kita sekarang ke bagian sampingnya. Di sini ada kayak pengarah angin gitu ya, jadi supaya aerodinamis ala-ala Toyota zaman sekarang. Terus ini spionnya udah ada lampu sen LED-nya. Sekarang kita bagian ke belakang. Di sini dia kalau tipe G itu pintunya masih manual ya. Tuh, masih manual. Tapi kalau yang di kiri udah otomatis. Terus di sini ada hiasan hitam-hitamnya. Terus ini yang buat Sienna unik tuh, lihat nih bentuk pintunya tuh nggak lurus, nggak kayak biasa. Ini dia tuh kayak gini. Kita ke bagian belakang. Di sini ada pengarah angin lagi supaya aerodinamis. Lalu untuk lampunya, dia masih lampu biasa, nggak kayak tipe yang di atasnya. Di sini dia masih pakai halogen biasa. Kalau yang di atasnya itu udah pakai LED yang cantik banget kalau malam. Lalu ini ada krom-krom yang nggak penting, nggak jelas. Udah ini aja. Oh iya, ada sensor parkir 2. Ini dia pintu otomatis Sienna tipe G yang hanya di bagian kiri. Sudah tutup lagi. Disayangkan untuk kualitas pembuatannya seperti ini, mendalam. Nah, sama kayak di sampingnya, pintunya bisa didorong. Jadi saat ini kita akan review bagasi Sienna. Kita lihat. Nah, ini dia bagasi Sienna. Bisa dilihat bagasinya lumayan gede kapasitasnya. Lalu ini dia fitur yang dibanggakan oleh Sienna. Kita lihat coba ya peragaannya. Jadi ini dia kapasitas bagasi setelah kunci baris ketiga dimasukin ke dalam baris kedua.
Ini tuh fitur yang paling dibanggakan menurut saya dari Sienta, karena belum ada mobil yang kayak gini sih bagi saya. Promosi itu jadi ya gini lah Sienta, selain apa ya, lawannya Freed gitu. Lumayan gede, terus lalu di bawah bagasi juga ada peralatan lainnya, simpan rapi. Nggak berceceran di sini gitu, dia disimpan di bawah sini. Sekarang mari kita ke baris kedua. Fitur yang paling ditawarkan oleh Sienta. Oke, jadi akses masuknya tuh enak, saya rendah. Lalu kita lihat kapasitasnya masih jauh, malu juga masih jauh. Lalu apa saja fitur yang ditawarkan oleh baris kedua ini? Ada electric power sliding door, lalu ada tempat minum di sini, di depan sini juga ada. Lalu di sini kita bisa sliding, maju mundur, lalu recline. Kekurangannya di fitur baris kedua ini tidak ada handrest sama sekali di kiri ataupun kanan. Lalu kekurangannya juga di semua tipe Sienta itu tidak adanya captain seat, yaitu yang sangat aneh karena Freed itu punya tapi Sienta tidak punya. Setelah kita dari baris kedua, mari kita ke baris ketiga. Di sini dia tombolnya udah one persen, kayak misalnya mobil baru. Ya akses itu lumayan susah ya, coba saya praktekin. Ini kursi baris kedua sudah dimajukan secara penuh. Saya tinggi 176 itu tidak ada sama sekali jaraknya. Tapi kalau misalnya ini di belakangin lagi apalagi itu, jadi kursi baris ketiga itu cocoknya untuk anak-anak saja. Jadi fiturnya yang ditawarkan itu ada speaker, lalu ada tempat penyimpanan seperti botol dan bisa untuk HP. Udah sih itu aja untuk baris ketiga. Dan oh ya, untuk baris kedua ini untuk kursi-kursi sudah isofix semua. Lalu ada ini fitur semuatan yang bagus untuk baris ketiga. Oke, jadi kita sekarang ke baris pertama. Kita coba nyalain mesinnya. Oke, jadi seperti ini feelingnya nggak terlalu lebar, nggak kayak Freed. Freed tuh kan apa ya? Banyak orang bilang kayak kapal, soalnya di sini tuh ada mejanya, ini kayak mobil biasa, kayak mobil kecil. Lalu untuk tipe G ini untuk di tengah dia udah touchscreen, tapi sayang sekali AC-nya kalau Anda pernah lihat naik taksi itu sama kayak taksi, ini sayang banget. Meskipun dia tipe G tapi yang putar-putaran yang harus kayak gini juga kali ya. Terus untuk disetir dia nggak ada steering switch controlnya. Lalu di sini ada fitur untuk menyalakan atau mematikan AC belakang, ada untuk membuka pintu sebelah kiri atau mematikan power door. Lalu untuk kepraktisan dia banyak banget di sini tempat penyimpanan, ada untuk kartu, di sini untuk apalah koin, di sini juga ada lagi, di sini ada, untuk botol di sini juga ada, di sini misalnya ada juga, di sini ada juga, di sini botol juga bisa di sini. Lalu untuk penyimpan di sininya juga lumayan besar, di sini juga ada lagi. Lalu untuk kualitasnya di sini khas Toyota dengan jahitan palsunya kayak Yaris. Lalu di sini ada silver gini, yang menurut saya harusnya nggak harus pakai pattern, nggak usah, harusnya silver aja. Di sini juga ada kayak karbon yang kasar. Ini dia fitur dari radio milik Sienta tipe G. Ini home-nya ya, ini kayak apa alternatifnya. Lalu ini dia full fiturnya, bisa dilihat ini ada radio, bluetooth, bisa connect ke iPod. Lalu ada mirroring, bisa mirroring, Toyota Move, bisa untuk telepon. Lalu ini selanjutnya ada audio dan selanjutnya.
lumayan lengkap untuk mobil seperti ini. Coba kita tes suaranya. Sebenarnya reaksinya itu cepat, nggak kayak yang diekspektasi itu cepat. Jadi kita nyentuhnya itu langsung kebuka gitu aplikasi ya. Coba kita gedein. Bassnya lumayan, nggak terlalu gimana gitu bassnya, tapi lumayan lah untuk mobil kayak gini. Mungkin itu aja. Oke, jadi kita sekarang bahas speedometernya serta MID-nya. Sini speedometernya kelihatan sederhana ya, tapi nggak kalah cantik. Lalu kita lihat MID-nya. Kita di sini bisa ngelihat ada kilometer, terus trip A, trip B, terus range-nya dari bensin yang ada, lalu kilometer per liter, dan average kilometer per liter. Ini dia average-nya 10,2 km per liter. Lalu ini suhu mesinnya 26 derajat. Kembali lagi ke odo. Ini mobil ini sudah menempuh 2.991 km. Lalu balik lagi ke trip A, trip B. Di sini ada jam, di sini ada posisi gigi kita, lalu ada bensin. Impresi berkendara Toyota Sienna ini ya sangat nyaman untuk perjalanan jauh, dan ini total penyimpanan terbukanya ada sebanyak 7 buah dan total cup holder ada 9, dan itu sangat banyak sekali untuk perjalanan keluarga, jadi tidak bingung untuk mau menaruh barang atau apa. Dan di sebelah situ sudah ada untuk cooler. Jadi kalau misalkan mungkin menyimpan gadget atau apa, kalau misalkan hawa lagi panas, jadi bisa disimpan di situ. Nah, untuk botol minum juga bisa taruh situ, jadi biar agak dingin ya. Toyota Sienna ini ya, mobil ini nyaman, memiliki suspensi yang sangat empuk, setir yang sangat ringan, dan mobil ini enak untuk dipakai perjalanan jauh. Suspensi ini karena sangat ringan dan setir yang sangat enteng, maka mobil ini memiliki sangat limbung lah mobil ini. Jadi mobil ini sangat bahaya jika menikung di kecepatan tinggi. Mobil ini memiliki markup yang tinggi. Contohnya seperti sekarang saya sedang melaju di kecepatan 100 km per jam, tapi ya berasa seperti 80 km per jam ya. Sangat pelan, dan markupnya sangat tinggi. Toyota membuat mobil ini dengan markup yang tinggi ya untuk beberapa alasan ya. Jadi untuk alasan keselamatan juga, jadi agar pengemudinya tidak terlalu cepat menjalankan mobil ini. Jadi untuk visibilitas di mobil ini, kacanya ya cukup besar ya, jadi tidak ada hambatan untuk pandangannya ke kanan ke kiri. Dan di belakang juga, kalau di kaca spion itu terlihat jelas, untuk mundur juga masih terlihat, dan ada kaca di pilar sini, di situ ya ada kaca untuk kalau mau lagi parkir melihat bisa. Dan pengaturannya sudah otomatis untuk mengatur kaca spion luarnya. Jadi ada right dan left-nya, ada tombolnya di sini, bisa di. Fitur keselamatan di mobil ini memiliki ABS, EBD plus BA, dan total airbagnya yaitu memiliki 2 buah di depan. Jadi kekurangan pada mobil ini lagi, tuas transmisinya agak di bawah, jadi agak sulit untuk dicapai ya. Jadi semestinya ini tuh agak tinggian di atas kalau di Jepangnya, tetapi di Indonesia karena ada versi manualnya, jadi dia agak ke bawah posisinya. Jadi
agak mengganggu saat ingin memindahkan transmisi, jadi kita harus melihat dulu baru bisa dipindahin transmisinya. Jadi jika ada yang bertanya mobil ini cocok atau tidak jika dibandingkan dengan Fate, jawaban saya sangat cocok, karena mobil ini memiliki banyak fitur yang tidak ada di Fate. Ya walaupun masih punya banyak kekurangan, tapi menurut saya ya mobil inilah jadi tantangan besar untuk Fate. Jadi ini sangat rival beratnya, mereka bersaing sangat ketat ya. Walaupun ya saling melengkapi lah, ada kekurangan Sienta ini, kekurangan Fate ini, jadi beda. Tapi mobil ini rival besarnya Fate. Jadi ini adalah akhir dari review kami pada Toyota Sienta. Saya mewakili Faiz berterima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, dan tunggu review motor dan mobil di Autofeel. Sekian, terima kasih. Salam Autofeel. Mobil yang kayak ini. Ini kok masih shoot loh. Nah, ini nggak apa-apa, ada suara gue sih. Dea 3, 2, 1 cut.